Tayyib, al-awamil ad-dakhilah al-mubtada wal khobar. Nah, berarti ini masih ada sangkut pautnya ya dengan pembahasan mubtada dan khobar. Nah, amilnya ada 3. Yang pertama, amilnya yaitu apa, Tianisa? Kana wa akhwatuha ustazah. Apa pengamalan kana wa akhwatuha? Merafa'kan mubtada dan menasabkan khobar. Jadi kalau ada mubtada khobar, asalnya i'rabnya adalah sama-sama rofa. Tetapi nanti akan dirusak oleh kana dan saudaranya yang asalnya mubtada'nya itu rofa, di sini tetap dibaca rofa ya. Namun untuk khobarnya asalnya adalah rofa. Tetapi karena ada amil kana maka berubah jadi nasab. Contoh misalkan mubtada khobarnya Allahu ghafurun. Mubtadanya Allahu, khobarnya ghafurun. Ini sama-sama dibaca rofa, tetapi ada kana dimasuki kana, maka bunyinya menjadi kana Allahu ghafurun. Jadinya gitu. Oke, coba antum buatkan contoh yuk. Yuk Tianisa buatkan contoh. Ustazah, untuk yang khobar itu lebih ke sifat juga bisa ya Ustazah? Boleh, nggak apa-apa. Mau khobarnya berupa kata sifat atau mungkin berupa selain kata sifat juga boleh. Yang penting susunannya itu berasal dari mubtada dan khobar. Misal gini, selain kata sifat, Muhammadun mudarrisun, misalkan gitu. Mudarris itu kan bukan kata sifat ya, tapi profesi. Muhammadun mudarrisun. Nah, tapi kalau kita masukkan kana di awalnya, maka berubah jadi kana Muhammadun mudarrisan. Jadinya gitu, dibacanya adalah nasab khobarnya. Baik Ustazah. Ya, coba yuk Tianisa contohnya. Kana aliyu nasyiton. Kana aliyu apa? Nasyiton, boleh. Oke, itu untuk pengamalan kana dan saudaranya. Nggak cuma kana aja ya, nanti Laisa juga sama, Soro juga demikian dan seterusnya. Oke, Abi, coba Abi Mukhlis. Abi? Yang apa Ustazah? Amil kana dan saudaranya. Buat contoh gitu Ustazah. Ya, contoh berarti ada mubtada khobar, kemudian Abi masukkan salah satu amil kana dan saudara-saudaranya. Halaman 45 ya. 45. Boleh pakai kana, boleh pakai Laisa ataupun yang lain boleh. Ya, coba. Ana apa sedih itu apa? Buat mubtada khobar dulu Abi, biar Buat mubtada khobar aja. Iya, mubtada khobar dulu dibuat. Al-waladu oke. Kanal waladu kanal waladu farrihan farhan. Iya. Boleh, mau pakai farihan atau farhan boleh ya. Farihan berarti dia isim fa'ilnya, kalau farhan berarti dia masdar dari fariha yafrahu. Gitu Abi ya. Asalnya apa? Mubtada khabarnya Abi, al-waladu gimana? Al-waladu farihu. Farihun. Ditanwin aja nggak apa-apa karena dia bukan wiru munsharif. Kemudian dirusak mubtada khabarnya oleh kana, jadi berbunyi kana waladu farihan. Kanal waladu farihan. Mubtadanya tetap ma'rifat ya. Nah, kalau sudah ada atau dirusak oleh amil kana,
maka sebutannya bukan mubtada khobar lagi. Sebutannya adalah isimnya kana dan khobarnya kana. Nah, berarti kalau punya Abi Mukhlis, kana al-waladu farihan, itu yang menjadi isim kana lafat apa? Waladu Ustazah. Alnya dibaca Abi ya. Al-waladu. Ya. Karena asalnya mubtada, jadi tetap rofa dia ya. Jadi farihannya sebagai apa di situ? Khobar Ustazah. Khobarnya siapa? Khobarnya kana. Khobarnya kana. Sahih. Punya Ukhti Anissa. Tadi apa contohnya? Kana. Kana Aliyu nasyiton Ustazah. Berarti mana jadi isimnya kana? Yang jadi isimnya kana adalah Aliyu Ustazah. Kemudian yang jadi khobarnya kana yang mana? Syitun. Nasi. Tun. Kok nasyitun? Khobarnya kana dibaca apa tadi? Nasyiton Ustazah. Nasyiton, sahih, jangan nasyitun ya. Kalau nasyitun jadi khobarnya mubtada. Karena ini khobarnya kana, maka nasyiton. Paham sampai di sini untuk pengamalan kana dan saudaranya? Ustazah. Jadi untuk lafat yang dimasuki kana atau laisa atau soro dan seterusnya itu harus pada posisi mubtada khobar ya. Jadi kalau dibuang amil-amil itu maka susunannya adalah mubtada khobar. Karena ini judulnya tadi al-awamil al-khosoh lil mubtada'i wal khobar. Karena ini adalah amil yang khusus masuk ke susunan mubtada khobar atau disebut dengan amil nawasikh ya, disebut dengan amil nawasikh yaitu perusak susunan mubtada dan khobar. Sekarang coba latihan. Nah, kita coba karena ini versinya adalah Indonesia diarabkan. Jadi saya minta antum harus lebih jeli ya. Mana lafat yang harus menjadi isimnya, mana yang lafat yang harus menjadi khobarnya. Coba yuk dari Abi Mukhlis dulu nomor 1. Lanjut. Ada ya. Jadi saya ulangi untuk amil kana dan juga saudaranya ini berupa kalimah fi'il. Jadi bisa ditasrif nanti ya. Tapi tasrifnya secara lugawi saja. Kana, kanu gitu. Kalau mau ditasrif istilahi boleh, cuman ada tidak sempurna, tidak tasrif secara full. Paling ada hanya beberapa sigot. Kana yakunu kaunan. Nah, cuma sampai situ aja. Ustazah, ini berarti kana ini yang dia bisa mempunyai amil yang nawasik ini kana yang fi'il madhi aja atau termasuk yang fi'il mudhari juga? Sama semuanya. Karena mau fi'il madhi, mau mudhari, mau amar, nanti kan dia juga ada fi'il amarnya ya, kun gitu kan. Itu semuanya bisa beramal abi. Cuman itu tadi kalau ditasrif secara ke samping atau tasrif istilahi, dia tidak punya tasrifan yang full seperti doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribu. Nah, itu nggak bisa full kayak gitu. Hanya ada beberapa sigot saja. Sedangkan yang laisa ini juga sama, dia nggak bisa ditasrif secara istilahi. Dia hanya bisa ditasrif secara lugawi, laisa, laisu gitu. Laisat, laisata, lasna dan seterusnya. Makanya lebih gampang ditasrif ke lugawi untuk kana dan saudaranya ini, ya. Ada lagi? Kata Ustazah kan tadi fi'il amr itu juga bisa Ramal. amalan kayak gini. Itu gimana contohnya Ustazah? Fi'il amrnya kana loh ya, bukan fi'il amr selain lafaz kana. Berarti kana aja Ustazah, kalau yang lain enggak ya? Enggak kan, yang fi'il beramal kan kana. Jadi kana itu kana kalau tasrif ya kana yakunu kaunan. Bahwa kainun kun la takun. Udah itu aja tasrifnya untuk yang ke samping.
Nah, misalkan Ukti Anissa mau menggunakan kana, lafadznya kana, apa misalkan kana Muhammadun mudarrisan, boleh, dia tetap beramal. Misalkan Ukti Anissa mau pakai fi'il mudhari yakunu, ya boleh aja, tetap dia beramal. Yakunu Muhammadun mudarrisan, tetap. Kemudian Ukti Anissa pengen menggunakan masdarnya, boleh aja, kaunu Muhammadin mudarrisan, gitu jadinya. Misalkan mau ganti pakai fi'il amrnya, misalkan kun, karena yakunu kun, apa biasanya kun fudulian, ada ya lagu itu ya, pernah dengar? Nggak pernah dengar. Ada lafaz kun fudulian, kun jadilah fudulian, orang yang selalu ingin tahu. Jadi kun di situ amil nawasih, isimnya kun adalah berupa domir, domirnya domir anta, karena itu fi'il amr, dia jadi domirnya anta. Fudulian itu jadi khobarnya, khobar dari kun tadi. Itu Mafhum, Ukti Anissa? Ustazah, berarti kalau soro sama asbah juga bisa ya Ustazah? Kalau jadiin fi'il Bisa. Soro jadinya apa? sir Ustazah. Iya, sir. Dia tetap beramal dia. Sir apa? Sir ibnan najihan, misalkan. Jadilah kamu seorang anak yang sukses. Asbaha juga bisa asbih. Nah, selagi dia masih saudaranya kana, dan dia itu ketika ditasrif ternyata ada sigotnya fi'il amr, nah, dia tetap bisa beramal. Kecuali ini ada pengecualian nih. Kecuali yang madama, teman-teman ya. Kecuali madama ini kan ma-nya tambahan ya. Fi'ilnya itu kan aslinya dama. Nah, dama kalau dia itu temennya kana dan saudaranya, kalau dia masih bagian dari kana, dia itu yang beramal hanya fi'il madinya saja. Fi'il mudhari'nya nggak beramal, nggak bisa, bukan termasuk saudaranya kana. Dama kalau ditasrif dama ya dulu gitu kan? Dama ya dulu. Nah, tapi yang masuk saudaranya kana hanya damanya saja, hanya fi'il madinya saja. Dan itu harus diawali dengan huruf nafi ma. Makanya di situ berbunyi madama. Itu jadi yang beramal hanya fi'il madinya saja. Kecuali dama ya. Oke, mafhum? Ada lagi? Berarti zala sama dama ini sama ya Ustazah? Kalau zala dia masih beramal mudhari'nya, zala yazilu. Salah kok zala yazalu ini ya. Zala yazalu. Yang penting harus ada huruf nafinya, Ukti Anissa ya. Nggak boleh cuma yazalu gitu aja, nggak boleh, karena artinya berbeda nanti. Zala itu artinya hilang. Tapi kalau dikasih manafi, ma artinya apa? Tidak hilang. Ya tidak hilang kan artinya apa? Masih kan? Iya Mas. Makanya itu alasan kenapa dikasih manafi, ya karena maknanya adalah masih. Nah, masih itu berarti kan tidak hilang gitu. Nah, khusus mazala ini ya, zala, dama, fatia, baria. Nah, itu sebenarnya masih ada lagi ya selain ini ya. Ada mazala, madama, mafatia, mabariha, mangfaka. Nah, itu semuanya harus dikasih manafi. Ini berarti yang di apa? Yang Kana dan sahabatnya Kana ini belum semua. Enggak semua disebutkan di sini Abi. Yang tidak disebutkan ini ada mafatia,
Itu Bari. jarang dipakai gitu atau gimana yang nggak disebutkan itu? Ya, maknanya sama. Maknanya sih sama dan biasanya sering dipakainya itu di kitab-kitab kuning atau di dalam teks berbahasa Arab gitu. Kalau masih bermuhadasah itu biasanya yang sering dipakai ya ini mazalah. Misalkan gini mau ngomong saya masih saya masih belajar misalkan. Jadi bilangnya mazil tuh takkan lumayan. Atau saya masih sholat, berarti mazil tuh sholatan. Itu jadinya. Ada lagi? Ustazah berarti kita bisa bikin apa sih karena sendiri tuh kayak Zala gitu Ustazah. Kayak Zala kan sebenarnya itu tersendiri. Karena dipanggil menurut mah jadi termasuk kana. Iya, termasuk saudaranya Kana. Dan dia beramal. Tapi kalau misalkan Ukti Anissa buat lafaz sendiri misalkan hanya menggunakan zalanya saja misalkan. Boleh, cuman dia tidak beramal seperti pengamalan Kana. Misalkan Zala tadi artinya apa? Hilang. Jadi kalau Ukti Anissa mau bilang kitabku hilang, jadi ngomongnya apa? Zala kitabi. Zala kitabi. Susunannya jadi apa? Fiil dan Fa'il. fa'il. Jadi bukan isim zala. Bisa dipahami kan Nisa maksudnya perbedaan ini? Iya bisa. Gitu ya. Jadi kalau dia termasuk saudaranya Kana, maka harus masuk ke susunan mubtada khobar. Nah, tapi kalau dia bukan saudara Kana, ya dia bebas. Dia nggak harus mubtada khobar. Karena dia sudah bukan bagian dari Kana lagi. Seperti Zala, kalau ma-nya dibuang, dia sudah bukan saudaranya Kana. Dama, ma-nya dibuang, itu juga bukan saudaranya Kana. Mudorek dari Dama, Yadumu, itu Yadumu sudah bukan saudaranya Kana lagi dia. Jadi yang dianggap saudaranya Kana hanya fi'il madhi Dama, diawali dengan huruf nafi ma. Oke, ada lagi? Ustazah, mohon maaf kayak ini besok Selasa, Rabu, Kamis aku nggak bisa masuk. Selasa itu ada undangan apa? Isra Mi'raj di Musola Al-Fatah. Kemarin kayaknya Isra Mi'raj sudah dia. Masih Ustazah kemarin. Ini di Musola sebelah. Terus Rabu ada undangan lagi. Kamisnya ada rutinan tahlilan. Kalau memungkinkan minta rekodnya Ustazah. Iya, siap. Semoga ndak ini ya, ndak cuacanya mendukung gitu kan. Beberapa hari ini juga di sini tuh hujan gitu, terus mati lampu gitu kan. Jadi Masya Allah sekali ya. Aki Kolbi ini juga kemarin kan ini kan belum bisa join kan, jadi hanya menyimak dari rekaman saja juga Aki Kolbi. Alhamdulillah nih malam ini saya bisa ngambil rekod. Cuman ternyata Ustazah Muna nggak hadir. Ya udah nggak apa-apa. Jadi cuma kawaid ini aja. Ya untuk ke depan Insya Allah semoga cuacanya stabil lebih ya, jadi bisa Amin.